jawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Pertama dari Mas Chandra nih, ada semuanya bertanya terkait dengan ini. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut, siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini, ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya, selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita, belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tempatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari ini kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Kemudian dari Om Fadil terkait dengan dana non-budgeter itu untuk apa saja. Nah, dari proses penyidikan yang telah kami laksanakan bahwa dana non-budgeter dari hasil penggeledahan yang telah kita laksanakan memang banyak uang-uang yang memang tidak dianggarkan di BJB sehingga diambilkan dari dana non-budgeter ini. Dan ini masih kita telusuri karena kita belum mengklarifikasi, kami hanya baru mendapatkan catatan-catatannya saja, nanti akan kita klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan delivery. Ini kepada siapa, sesuai dengan catatan-catatan tersebut, kebenarannya, sehingga kami tidak bisa merilis terkait dengan detail siapa saja yang menerima terkait dana non-budgeter ini karena kita belum mengkonfirmasi terkait dengan catatan-catatan dari hasil penggeledahan yang kita temukan maupun dari transfer-transfer yang telah kita dapatkan dari PPATK. Kemudian Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya karena belum dipanggil saksi dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita
Cita tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kemudian tadi benar sekali dari Mas Habir bahwa pasal yang diterapkan adalah pasal 2 dan 3, kemudian kerugian 222 itu tadi saya yang sampaikan, kalau Mas Tesa tadi ngomongnya 250 ya memang kurang lebihnya ya, tetapi kami menghitung ini adalah sesuai dengan 222 ini Om Sabir dari nilai realnya ya. Jadi yang ditempatkan berapa, maksudnya yang dikeluarkan oleh BJB itu di dalam pembayaran itu kurang lebih berapa detail, kemudian yang dibayarkan oleh agensi kepada media berapa, ini dikurangkan secara realnya sebanyak 222 miliar. Nah ini kita tadi saya sampaikan belum apakah yang ditempatkan tadi, karena ada yang ditempatkan di media karena 6 agen tadi adalah memiliki iklan juga, memiliki pekerjaan iklan juga. Apakah benar dikerjakan atau tidak kita belum mendalami. Jadi ini baru sesuai dengan bukti formilnya aja, dari kwitansi yang dibayarkan BJB dibandingkan dengan kwitansi yang dibayarkan agensi kepada media. Secara materialnya apakah itu benar dikeluarkan yang ke media, itu kita akan perdalam nanti dalam proses. Ridwan Kamil bakal diperiksa KPK. Dipublikasikan oleh korupsi.id. Korupsi.id, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mengklarifikasi temuan barang bukti yang disita dari rumahnya. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, yang diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Pelaksana Harian, PELH, Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, mengatakan bahwa penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan beberapa hari lalu, dan beberapa barang bukti yang cukup signifikan telah disita. Kami pasti akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, karena ada barang bukti yang perlu diklarifikasi, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. KPK menyita berbagai dokumen, deposito senilai 70 miliar rupiah, kendaraan mewah, serta aset tanah dan bangunan dalam penggeledahan di 12 lokasi berbeda selama 3 hari terakhir. Semua temuan ini tengah dianalisis lebih lanjut untuk melengkapi penyidikan. Kasus ini berawal dari pengadaan iklan Bank BJB untuk periode 2021 hingga 2023. Dana yang seharusnya digunakan untuk promosi iklan senilai 409 miliar rupiah ternyata diselewengkan, dengan sekitar 222 miliar rupiah diantaranya tidak digunakan untuk tujuan tersebut. Sebaliknya, dana tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter, yang dialirkan ke 6 agensi periklanan dengan nilai yang berbeda-beda. Beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini antara lain Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, serta sejumlah pimpinan agensi yang bekerja sama dengan bank tersebut. Pengadaan iklan ini dilakukan dengan cara yang diduga melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk manipulasi tender dan penyusunan dokumen harga yang tidak sesuai prosedur. KPK menyebut proses pemilihan agensi yang melibatkan Bank BJB sejak awal memang didesain untuk memuluskan praktik korupsi. Penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan, termasuk manipulasi dokumen dan proses tender yang jelas-jelas melanggar aturan, tegas Budi. Dengan adanya pemanggilan Ridwan Kamil dan pengembangan kasus yang terus berjalan, KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.